Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Handoyo. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung semester 6 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya ataupun hasil kerja saya dengan materi etika dan hukum siber ataupun mata kuliah etika dan hukum siber. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Undang-Undang ITE. Pengertian Undang-Undang ITE ataupun informasi dan transaksi elektronik. Jadi teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi digital yang membantu manusia dalam membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan, menyimpan, mengubah, dan juga menyebarkan informasi. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan juga komunikasi menyebabkan perubahan dalam semua aspek seperti sosial, ekonomi, budaya secara signifikan dan juga berlangsung dengan cepat. Ya, kita hidup di era digital. Kita hidup di era yang semuanya serba mudah, semuanya serba digital, elektronik dan sebagainya. Dan pemanfaatan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Contohnya kemarin waktu pandemi COVID-19, semua kegiatan, semua pekerjaan, hampir semua pekerjaan itu dilakukan menggunakan media sosial ataupun digantikan ataupun beralih ke digital gitu ya. Kemudian ada instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam kurung Undang-Undang ITE yang menjadi cyber law pertama di Indonesia. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian Undang-Undang ITE, maka selanjutnya ada keamanan ITE. Perkembangan media elektronik dan juga kehidupan global telah mengubah tuntutan terhadap masyarakat Indonesia, mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup yang lebih modern. Dan dalam era global yang terus berkembang dengan pesat, penggunaan berbagai perangkat elektronik dan juga jaringan internet menjadi semakin meluas dan tidak terbatas. Namun, di tengah kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh era informasi ini, juga muncul ancaman dan tindakan kejahatan ataupun kriminalitas di dunia maya, dunia siber gitu ya, yang sering disebut sebagai cyber crimes oleh para pelaku yang ingin mengambil keuntungan di dunia maya, menjadi tantangan yang signifikan untuk kita semuanya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan intensitas serangan siber dan membuat keamanan data masyarakat semakin rentan, semakin mudah dicuri, menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan siber nasional. Kemudian keamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan internet menjadi hal yang harus diketahui oleh setiap pengguna, mengingat banyaknya penyalahgunaan internet untuk melakukan kejahatan ilegal yang melanggar hukum. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian yang selanjutnya, kejahatan ITE. Banyak sekali kasus menunjukkan bahwa perangkat hukum di bidang teknik informatika masih lemah. Misalnya, dokumen elektronik belum diakui secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 8/1981 Pasal 184 Ayat 1, yaitu membatasi alat bukti hanya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa saja. Demikian pula dengan kejahatan pornografi di internet. KUHP pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap sebagai kejahatan
jika dilakukan di tempat umum. Nah, jadi belum begitu kuat untuk mengurangi kejahatan ITE tersebut. Kenapa? Karena baru di adanya hukum tersebut belum mencakup ke semuanya. Contohnya bisa disebut kejahatan pornografi ketika dilakukan di tempat umum. Kalau di tempat sepi, terus bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah Indonesia baru saja menetapkan peraturan terkait masalah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun undang-undang tersebut berfokus pada persoalan perlindungan kekayaan intelektual saja. Nah, hal ini terkait dengan tingginya kasus pembajakan perangkat lunak di negara ini. Kehadiran undang-undang tersebut tentu tidak terlepas dari desakan negara-negara tempat produsen perangkat lunak berasal. Kemudian peranan penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK yang sangat cepat mempengaruhi segala sektor kehidupan, baik yang berhubungan dengan sektor personal, ekonomi, sosial maupun pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi di lingkungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dikenal dengan sebutan e-government. Nah, jadi teknik tersebut ataupun perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi tersebut digunakan untuk mempercepat dan juga mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, Undang-Undang tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 61/2010 menjamin bahwa transaksi elektronik memiliki payung hukum yang jelas. Amanah e-government semakin dipertegas dalam pasal 4 butir C Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi itu emang digunakan untuk mempermudah dan juga mempercepat pelayanan ya. Kemudian penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE sebagai pihak ketiga terpercaya adalah entitas yang mengeluarkan sertifikat elektronik berdasarkan standar ITU-T X509. Tugasnya meliputi melakukan verifikasi keaslian dan juga melacak sertifikat yang telah dicabut atau kadaluarsa. Dalam sertifikat tersebut terdapat informasi mengenai pemilik kunci publik yang valid serta informasi mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE sebagai penerbit sertifikat yang sah dan berizin gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada contoh kasus yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Meskipun Undang-Undang ITE memiliki tujuan positif, beberapa pasal di dalamnya memiliki dampak kontroversial. Dan beberapa pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga sanksinya termasuk menyebarkan video asusila. Jadi, orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan video atau informasi yang melarang kesusilaan dapat dihukum pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Kemudian yang selanjutnya kasus yang selanjutnya adalah judi online. Melakukan perjudian online dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Pencemaran nama baik juga termasuk kasus yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Tindakan pencemaran nama baik dapat mengakibatkan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta. Dan yang selanjutnya pemerasan dan juga pengancaman. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya, dilarang untuk pemerasan dan juga pengancaman ya. Jadi pelaku pemerasan dan juga pengancaman melalui media elektronik dapat dihukum pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau
denda maksimal 1 miliar. Berita bohong ataupun berita hoax, menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen ataupun orang tertentu ataupun orang gitu ya, itu dapat mengakibatkan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Kemudian ujaran kebencian juga termasuk dalam kasus ataupun dalam hal yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Jadi menyebarluaskan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara dapat mengakibatkan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Kemudian yang selanjutnya ada teror online. Mengirimkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik dapat dihukum pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta. Nah, jadi buat teman-teman, untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi kita sekarang hidup di dunia yang serba digital, yang semuanya serba canggih. Di situ teman-teman harus berhati-hati, harus mengetahui apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Karena ketika kita ceroboh sedikit, itu bisa berakibat fatal, bisa merugikan orang lain. Nah, jadi buat semuanya, buat teman-teman, buat semuanya di luar sana untuk selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam memperjelas ataupun mempresentasikan materi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.